Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di live Nongki 4 Edu HKI, yang mana malam ini kita akan ngomongin ya teman-teman. Kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai cheating ya dalam game online. Jadi apa aja sih kekayaan, aspek-aspek kekayaan intelektual dalam game online seperti itu. Halo teman-teman yang sudah join. Oh ya, untuk teman-teman yang sedang join, aku juga ingin menginfokan kalau misalnya kita ada giveaway ya teman-teman untuk Nongki 4 kali ini. Untuk persyaratannya bisa dilihat di post IG kami. Tadi pagi kita udah ngepost mengenai giveaway, teman-teman bisa cek. Jadi nanti teman-teman bisa komen, like dan komen postingan kami dan tag 3 teman dari teman-teman, lalu juga bisa membuat review daripada acara Nongki pada malam hari ini seperti itu. Oke, jadi kita malam hari ini akan kedatangan 2 pembicara yang hebat-hebat. Yang mana dari legal itu ada Pak Mayo dari Adrem Law Firm dan ada Kak Dharma dari Garena. Oke, untuk Kak Dharma sudah mau join. Accept dulu. Halo Kak. Halo Kak Dharma, selamat malam. Mungkin suaranya agak kecil ya Kak. Sekarang Sudah lumayan Kak. Oke, apa kabar Kak Dharma? baik-baik. Apa kabar? Oke, alhamdulillah Kak, baik juga. Kak Dharma sekarang lagi di kantor Kak? Iya. Oh iya, oke. Oke, mungkin sebelum mulai dan sebelum nunggu Adrem Law Firm untuk join, aku mau tanya-tanya dulu nih Kak, untuk game operations di Garena itu seperti apa ya Kak? Workload kerjanya dan juga ngapain aja sih Kak di Garena gitu? Jadi basically kalau di Garena Indonesia, kita banyakin kan ngurusin game yang dari Indonesia. Jadi misalnya kita buat gamenya dari pusat, jadi kan headquarter di Singapura. Nah, kan harus ada yang ngurusin di Indonesia. Jadi misalnya kalau ada admin-admin game yang balasin di sosial media itu semua di Indonesia sih biasanya. Ya, jadi kita kayak nyiapin local operationnya buat making sure ya kita benar-benar dekat sama playernya, kita paham dan sebagainya gitu. Ya juga kadang kalau kita keluar inisiatif itu biasanya dari lokal juga. Oh, oke oke oke. Kemudian untuk di Garena sendiri, untuk game-gamenya itu ada apa aja sih Kak? Mungkin yang paling suka Free Fire ya, yang semuanya main gitu ya, Free Fire. Tapi game lain kita juga punya ada AoV, dan kalau yang main MOBA itu tahu. Kita juga punya CODM, juga lumayan. Terus ada juga yang mungkin lebih yang casual ya, lebih casual tuh ada Fantasy Town, itu game bangun-bangun rumah gitu, bercocok tanam. Kita juga ada game balapan, terus juga ya lain-lain. Tapi sekarang kita banyakkan di mobile sih, jadi yang mainnya lewat HP. Oh, oke oke oke. Jadi untuk game yang lagi banyak banget dimainin tuh Free Fire ya Kak untuk Garena Ya, sendiri. benar. Free Fire. Oke oke oke. Oke, ini karena kita juga masih menunggu Adrem Law Firm untuk join. uh, aku juga sekalian mengingatkan ke teman-teman kita ada giveaway ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan giveaway masih bisa di-check di postingan kita seperti itu. Kemudian juga untuk teman-teman yang mau bertanya itu boleh banget mau bertanya ke Kak Dharma, misal kayak Kak di Garena itu ngapain aja sih Kak? Terus habis itu misal kayak ya pertanyaan-pertanyaan mengenai Free Fire gitu juga boleh banget. Oke, Adrem Law Firm sudah join live. Sebentar aku invite. Oke. Oke, selamat malam, Pak. Apa Malam. kabar, Pak? Baik. Lagi di mana nih, Pak? Oh, oke. Lagi di rumah. Sebelumnya Pak Mario, iya. Sebelumnya Pak Mario perkenalkan ini ada Kak Dharma juga dari Halo Kak Dharma. Ya, perkenalkan diri Pak.
Darmawan dari Garena, Pak. Halo Pak, saya Mayo dari Adrem. Oke, oke, thank you Kak Dharma dan Pak Mayo sudah join live kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku juga ingin eh, sharing-sharing juga nih ke teman-teman. Sebenarnya kenapa sih kita bikin acara mengenai aspek pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam menggunakan cheat di game online? Jadi kan seperti yang kita semua tahu sama-sama kalau misalnya di COVID-19 era ini pengguna daripada game online kan makin meningkat. Nah, makanya itu kita mau mengedukasi teman-teman. Sebenarnya tuh di game online hak kekayaan intelektualnya ada apa aja, dan apabila kita menggunakan cheat itu tuh kita melanggar hak kekayaan intelektual apa enggak, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mulai. Aku ingin nanya nih ke Kak Dharma, sebenarnya apa sih yang membedakan game online dan game yang lainnya? Kemudian juga yang didefine sebagai cheat dalam game online itu seperti apa sih Kak Dharma? Oke. Dia membedakan game online sama game sebelumnya ya. Mungkin kalau generasi yang lebih tua yang lebih dewasa, kita mungkin duluan familiar sama game-game yang nggak online. Yang mainnya itu sendiri di kamar gitu atau di rumah sendiri. Jadi nggak ada interaksi sama orang lain. Nah, yang beda itu dengan game online itu ada faktor baru yaitu adalah koneksi internet atau jaringan. Di mana kita jadi bisa main sama orang lain. Sebelumnya, kalau misalnya dulu tuh, kalau kita kayak di rental, main FIFA misalnya main PES gitu, itu harus satu ruangan yang sama, kita di TV yang sama, tapi timnya beda. Nah, tapi sekarang dengan online, kita bisa main sama teman kita yang bahkan beda kota, ataupun beda negara, karena bisa ketemu, karena ada jaringan itu. Nah, jadi itu faktor yang benar-benar membedakan game online sama yang nggak online. Nah, terus terkait cheat ya. Cheat itu apa sih yang kita pastikan sebagai cheat? Itu biasanya mengubah uh, hal di dalam game menjadi sesuatu yang nggak seharusnya. Misalnya, kalau gamenya misalnya tim sepak bola, misalnya yang normal itu tendangannya itu misalnya 1 meter, nah ini jadi 2 meter misalnya. Nah, jadi dia mengubah hal yang nggak seharusnya. Bisa juga kayak misalnya kalau tembakan-tembakan, ya Free Fire, nah yang biasanya kepala mencabut kepala, sekarang kepala bisa di badan, di tangan, di kaki, jadi itu nggak seharusnya. Jadi apapun yang mengubah yang nggak seharusnya, itu sudah kita klasifikasikan sebagai cheat. Khususnya kalau dia mempengaruhi permainan untuk orang lain. Jadi misalnya kalau kita kalau melihat game yang dulu yang kita pakai itu kan kayak ada game GTA, itu kan cheatnya umum ya. Tapi karena main sendiri, itu nggak terlalu dianggap ya heboh gitu, karena ya urusannya sendiri gitu, mainnya sendiri, nge-cheat sendiri, senang sendiri gitu. Nah, tapi dengan game online, karena kita sekarang main sama orang lain, kalau kita nge-cheat itu akan mempengaruhi pengalaman orang lain. Jadi misalnya kalau kita main tembak-tembakan, uh, misalnya kayak peluru kita jadi lebih kuat, nah orang lain yang nggak pakai cheat itu dirugikan. Nah, jadi hal kayak ini mengapa cheat itu jadi kita lebih awasi lah untuk game online gitu. Oke, oke Kak. Jadi sebenarnya tuh banyak banget ya Kak yang bisa di-define sebagai cheat dalam game online. Oke, Iya. mungkin selanjutnya aku mau nanya nih ke Pak Mayo, sebenarnya apa aja sih hak kekayaan intelektual yang ada dalam game online? Oke, sebelumnya mungkin dalam game online sendiri itu ya. Jadi ada beberapa elemen. Elemen diantaranya itu ya mungkin ada audio di dalamnya, ada unsur video di dalam game tersebut, dan juga ada computer code-nya. Nah, untuk karya-karya ini sebetulnya semua masuk ke dalam hak cipta. Nah, sebetulnya ada juga sih beberapa yang terkait dengan merek. Ya, misalnya seperti game FIFA gitu. FIFA itu kan ya kada ada game FIFA, ada juga Pro Evolution Soccer kan. Nah, kalau Pro Evolution Soccer kan namanya tidak nama asli karena mereka nggak dapat lisensi merek dari FIFA-nya. Nah, paling banyak sih sebetulnya hak cipta, ya kayak tadi unsur 3 yang awal tadi itu, baik audio, video, ataupun komputer code-nya, dan juga merek sih, paling sering dalam video game. Merek ini juga terkait dengan ini ya, kalau kita mau buat merchandise terkait gamenya. Oke, oke. Jadi sebenarnya tuh kayak nggak cuman ada hak cipta aja, tapi juga ada merek ya Pak Mayo seperti yang tadi sudah disebutkan Pak Betul. Mayo.
Oke, oke. Mungkin selanjutnya untuk Kak Dharma nih. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang menyebabkan gamers ini melakukan cheating? Dan kalau boleh tahu nih, ada berapa banyak sih gamers yang ketahuan melakukan cheating Kak? Hmm. Kalau untuk apa mungkin karena pengen menang kali ya. Karena kalau udah kita sekarang bahas kan khusus di konteks game online yang kita ketemu orang lain. Nah, kadang itu ada orang-orang ya kayak mencari shortcut untuk menang gitu. Jadi kalau kita di dunia nyata kan ada juga tuh, misalnya kayak booster-booster lah. Misalnya kalau orang main di kalau olahraga fisik, dia main sepak bola atau basket, terus ada obat-obatan tertentu kayak dopingannya untuk membuat dia bermain lebih baik dari normalnya gitu. Karena kalau main normal mungkin dia merasa nggak bisa menang. Nah, untuk di game online tuh mayoritas kasus tuh itu juga. Jadi ketika mereka main normal, mereka merasa nggak bisa menang. Nah, makanya kayak mulai mainnya pakai cheat supaya bisa menang. Yang tentunya merugikan pemain lain yang mainnya jujur. Nah, alasan lain juga ada sih, emang hobi nge-cheat aja sih. Jadi kayak ya pengen senang-senang aja, nanti di ban ya udah buat lagi gitu. Tapi emang ada yang ngerusuh-ngerusuh gitu. Nah, jadi sebenarnya mayoritas dua itu sih mungkin. Jadi nggak jarang ada alasan lain orang nge-cheat itu, atau misalnya nggak sengaja, itu biasanya jarang. Karena kan nge-cheat itu nggak tiba-tiba gitu. Kayak harus diaktifin dulu dan sebagainya. Jadi pasti sadar itu nge-cheat. Iya. Tadi pertanyaan keduanya boleh diulangin lagi. Oke, untuk pertanyaan keduanya tadi kayak eh, berapa banyak sih Kak pemain yang ketahuan nih nge-cheat di Garena sendiri tuh ada data-datanya nggak sih Kak? Kayak misal Hmm. mm, Kalau data eksplisit nggak bisa di-share, tapi banyak. Kayak tiap hari itu ada aja pasti. oh, oke, oke. Kemudian tuh biasanya bentuknya itu langsung di ban atau seperti apa Kak? Kalau udah ngomongnya cheat itu biasanya kita langsung ban. Karena ya seperti apapun kalau kita udah deteksi. Jadi kita ada tim yang tiap hari itu monitor. Jadi kayak ada sistemnya juga untuk mastiin kalau sesuatu itu nggak benar dalam gamenya, itu langsung dilaporin ke kita. Terus kita tahu, kita langsung nge-ban orangnya biasanya. Iya, jadi makanya kalau sekarang mungkin di banyak game ya, bukan cuma di Garena. Kalau kita perhatiin sosial medianya, banyak bilang ini kenapa di-ban, kenapa di-ban. Nah itu biasanya sih mayoritas emang mereka nge-cheat gitu. Makanya di-ban. Jadi jarang banget, sebenarnya salah ban itu jarang banget. Jadi biasanya kalau ke-ban itu, kemungkinan besar itu nge-cheat. Oh, oke, oke Kak. Kemudian aku juga ingin nanya nih Kak, sebenarnya bagaimana sih Kak kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat pemain ini melakukan cheating? Hmm, Kalau kerugian langsung sebenarnya gini sih, kalau dari perusahaan kita rugi kalau pemain kita merasa dirugikan, pemain yang normal. Karena kan perusahaannya itu bisa berjalan dari pemainnya gitu kan. Nah, yang langsung merasakan kerugian dari cheat ini sebenarnya pemain lain, bukan di kita langsung. Kecuali cheatnya cheat-cheat yang kayak nambahin gol, nambahin diamond misalnya, itu baru merugikan perusahaan. Itu kan otomatis kayak pencurian lah itu istilahnya kan. Nah, tapi kalau cheat-cheat yang mau dipakai, itu biasanya kan cheat-cheat yang buat mereka lebih kuat atau kebal peluru, lebih cepat dan sebagainya. Nah, itu merugikan pemain lain. Nah, ketika pemain lain merasa dirugikan, mereka jadi malas main. Jadi mereka merasa kenapa ini game banyak banget cheatnya gitu. Nah, ketika mayoritas banyak-banyak main, itu yang jadinya kena ke perusahaan. Karena pemain kita makin dikit, otomatis dari revenue makin dikit, jadi kemana-mana. Tapi sumber awalnya itu karena pemain lain yang jujur, yang langsung merasa dirugikan dari cheater-cheater itu tadi. Oh, oke, oke, thank you Kak. Kemudian aku sebenarnya ada pertanyaan nih Kak. Kan banyak banget nih untuk game online tuh banyak banget yang open-open joki gitu. Sebenarnya kalau joki sendiri itu masuk ke cheating apa enggak sih Kak? Hmm. Kalau joki sebenarnya itu nggak masuk ke cheating. Itu bukan cheating. Tapi gini, kenapa perusahaan game itu kita nggak rekomendasi joki? Kalau kita lakuin joki, kita itu harus bagiin ID sama password kita. Nah, sama kayak misalnya kalau sekarang nih mau live Instagram, terus ada jokinya gitu kan. Kan otomatis harus kasih login ya kan, ID sama password. Nah, ketika berbagi ID password ini sangat berpotensi dicuri. Nah, jadi banyak kayak akunnya itu kok bisa ke-hack? Oh iya, kemarin sempat bagi ID password gitu. Jadi mayoritas itu bagi ID password. Makanya dari perusahaan game itu sangat-sangat menghimbau supaya nggak ada pembagian ID password atau joki dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan, ya kan, dilakukan, kita nggak bakal bilang, oh itu nge-cheat, harus kita ban, enggak. Tapi itu ketika terjadi, ketika kamu misalnya ID kamu hilang, game kamu hilang, akun kamu hilang,
ya dari perusahaan kita nggak bisa kenapa-napa, nggak bisa ngapain lagi gitu, karena ini bukan hack jaringan, ini mah kamu yang ngasih ID password kamu ke orang lain gitu. Nah jadi sebenarnya lebih ke sana sih arahnya. Jadi itu nggak bisa dibilang cheat juga, tapi ya kita juga menghimbau supaya nggak dilakukan. Tapi kalau kita ngomong masalah turnamen misalnya, di segi turnamen, nah itu mungkin ya termasuk tindakan yang dilarang juga. Karena kan pemainnya harus main sendiri gitu. Iya mungkin gitu. Oke, oke. Thank you, Kak, atas jawabannya. Nah, kemudian aku ingin bertanya nih ke Pak Mayo. Sebenarnya apa aja sih, Pak, aspek kekayaan intelektual nih yang dilanggar kalau misalnya pemain melakukan cheating? Nah, cheatingnya itu kan tadi seperti sudah dijelaskan, cheating itu kan bisa ibaratnya mengakali ya level up secara tidak jujur lah ibaratnya ya, atau misalnya kayak ngakalin software pembaca cheatingnya gitu. Nah itu sebetulnya menurut saya itu lebih baik masuk ke hak cipta pelanggarannya, karena gimana, hak cipta itu kan prinsipnya dua, hak dalam game ya, yang hak ekonomi yang dilanggar developer game tentunya ya kalau ada banyak orang cheating, banyak kan yang nggak mau main game itu lagi karena ngerasa kok ini cheating dibiarin ya, ya otomatis kan income-nya developer juga berkurang ya. Jadi secara otomatis sih hak cipta untuk tindakan cheating. Oh, oke, oke. Thank you, Pak Mayo. Selanjutnya nih, ada pertanyaan untuk Kak Dharma lagi. Apa aja sih, Kak, upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Garena untuk meminimalisir terjadinya cheating dalam game online? Nah, mungkin yang paling langsung ya kita ke band langsung kalau kita temuin. Nah, di sisi lain juga mungkin kan karena banyak banget yang gunain, kadang di game-game itu juga ada sistem kita bisa ngelaporin pemain lain yang kita merasa cheating, entah itu di lawan atau di tim kita. Ketika kita merasa ini kok nggak wajar gitu kan. Sekarang banyak game yang bahkan kita bisa ngecek ulang gamenya dari perspektif orang yang kita curigai itu gitu. Nah, terus ketika kita cek ulang, ternyata, oh, ini kenapa dia di sini bisa nembak ke ujung sana gitu, atau bisa terbang-terbang gitu. Nah, terus dilaporin ke kita, itu nanti bisa langsung kita ban juga. Jadi dua layer gitu sih. Tapi ya otomatis semua cheating itu kita langsung, kalau bisa kita ban langsung. Karena ya maksudnya kalau misalnya nggak di ban langsung, pasti nanti ada lagi yang dirugikan gitu. Jadi kita mastiin orang-orang jujur itu benar-benar nggak dirugikan. Ya secara umum mungkin seperti itu sih. Karena itu ya udah kayak dua layer gitu, sekarang sih cukup berfungsi. Ditambah lagi sistem-sistem kita sendiri, yang otomatis bakal mendeteksi tadi itu. Oke, oke. Jadi untuk Garena sendiri udah punya sistem untuk mendeteksi pemain-pemain yang melakukan cheating gitu ya, Kak? Iya, jadi kalau gamenya ada kayak tadi dijelaskan juga disebut juga sama disebutkan juga tadi kan, jadi kayak kalau ada hal-hal yang nggak wajar, itu langsung ada sinyal gitu. Oh ini kenapa nggak wajar game ini gitu. Nanti langsung diperiksa. Oh, oke, oke, oke. Oke, thank you, Kak Dharma. Selanjutnya untuk Pak Mayo nih, sebenarnya apa aja sih, Pak, upaya hukum yang dapat ditempuh terkait kasus cheating sendiri? Oke, kalau sampai ke upaya hukum, sebetulnya sih mungkin case-nya di Indonesia tuh belum sampai ya. Kebanyakan sih akan berakhir di pelanggaran hak cipta. Ada beberapa developer game, tapi masih di luar negeri sih. Salah satu ini ada developernya World of Warcraft, kalau nggak salah namanya Blizzard. Blizzard itu mereka ada ngegugat satu perusahaan Jerman yang nyediain bot dan cheating code buat pemain-pemain game-game dia tuh, main WoW dan kawan-kawan. Jadi dia sampai ngegugat dan mereka sampai menang berapa tuh ya? Kalau nggak salah berapa juta dolar gitu, karena ada hampir puluhan ribu pelanggaran yang ibaratnya di-provide sama salah satu perusahaan pembuat bot dan cheat code ini. Nah, akhirnya ya perusahaan Blizzard ini, pembuat WoW ini menang dan perusahaan asal Jerman ini dilarang untuk jualan cheat code itu di Amerika dan harus bayar denda. Ada satu lagi developer GTA. Developer GTA ini agak lebih keras lagi. Dia sampai ngegugat ada seorang namanya David Zipperer gitu. Dia masih kelas 3 SMP padahal. Dia bahkan digugat karena membuat cheat code dan didistribusikan.
Jadi ibaratnya ya membuat keadaan tidak fair lah di game online GTA itu. Nah, itu sih yang terjadi di luar negeri. Sebetulnya di sini bisa, cuma kayaknya memang belum ada developer yang tanda kutip sekeras itu ya. Masih paling sampai ban aja ya, Pak. IP ban dan user ban aja paling ya kalau di sini so far. Iya, mungkin setuju sih sama Pak. Jadi kadang itu yang kalaupun kita mau lakukan gugatan, itu nggak ke individualnya sih. Jadi nggak ada habisnya kalau ke individualnya gitu kan. Jadi emang dicari habisnya Benar, benar, ibunya itu di mana gitu. Jadi kadang ada juga tim-tim kita benar, yang pura-pura mau beli cheatnya gitu. Kalau ada tiba-tiba kita tahu, oh benar. ini yang jualan nih, nah ini yang dikejar gitu. Ya, sama kayak Blizzard Entertainment tadi berarti yang bikin WoW langsung Iya. ke pembuatnya. Oh, Tuh. oke. Kalau di Indonesia sendiri nih, untuk Kak Dharma dan Pak Mayo, itu tuh ada nggak sih yang ketahuan kayak, misal dia yang buat cheat code-nya, terus habis itu digugat gitu, Kak? Kalau dari saya sih mungkin Sepengetahuan saya sih belum Pak, ya. Tapi nggak tahu, mungkin Pak Dharma lebih tahu. enggak, setahu saya mungkin karena skalanya masih kecil ya. Nggak sampai yang satu orang dia buat kayak tadi yang kasusnya World of Warcraft yang dia satu perusahaan yang mendistribusikan kemana-mana gitu. Biasanya sih kecil-kecil kalau di Indonesia. Jadi nggak ada sampai kayak gugatan hukum yang sangat serius sampai kedengeran gitu. Sama kan kalau kayak kasus pencurian nggak semuanya kita dengerin gitu kan. Nah itu sama juga. Jadi karena skalanya kecil. Oh, oke. Oke, aku ingin mengingatkan nih untuk teman-teman juga yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti kita bisa langsung tanyakan nih ya ke Kak Dharma dan Pak Mayo sekaligus sharing-sharing. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Mayo nih. Sebenarnya tuh cheating itu tuh ada hubungannya nggak sih Pak dengan UU ITE gitu? Sebenarnya melanggar ITE nggak sih Kak? Ya, illegal access mungkin ya. Membuka akses yang seharusnya tidak dibuka sama playernya. Itu masih bisa correlate sih. Oh, oke. Berarti sebenarnya berkorelasi ya antara cheating kemudian juga dengan UU ITE. Oke. Betul. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya nih, masih bisa ya teman-teman. Waktunya juga masih banyak dengan Kak Dharma dan Pak Mayo. Mungkin aku ingin bertanya nih ke Pak Mayo, di Adrem Law Firm sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak, misal kayak kasus-kasus hak cipta yang nyerempet-nyerempet ke ITE gitu Pak? So far sih kita belum ya menghadapi langsung seperti ini. So far ya, so far. Oke. Oke, mungkin aku juga ingin mengingatkan ya ke teman-teman, kita masih ada giveaway. Jadi giveaway kita ini GoPay senilai 25.000 untuk 3 orang. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk ikut giveaway masih bisa dicek di post-postan kita seperti itu. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan nih dari teman-teman, aku lanjut aja ya ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Dharma dan Pak Mayo atas sharing-sharingnya malam ini. Aku juga dapat insight banyak banget. Ternyata di game online sendiri ada banyak ya aspek-aspek mengenai haki, ada hak cipta, kemudian juga ada merek, kemudian juga pertanggungjawaban cheater dalam melakukan cheating di game online itu seperti apa, langsung di ban dan lain-lain. Aku dapat banyak banget nih informasi dan teman-teman juga dalam hal ini juga pasti dapat informasi-informasi yang menarik. Oke, mungkin dari Udin first, ini ada pertanyaan. Bagi seorang gamer mungkin sudah tidak asing dengan game GTA San Andreas masa kecil. Nah, itu kan banyak cheatnya. Saya masih penasaran apakah itu legal atau ilegal ya? Oke, mungkin untuk Pak Mayu bisa langsung dijawab. Kayak San Andreas itu kan nyediain cheat yang mereka sediain code-nya ya. Kayak kalau nggak salah memencet suatu tombol atau apa gitu sehingga keluar beberapa peralatan lah. Itu kayaknya memang karena di-provide oleh developernya legal sih sebetulnya. Toh cheat code itu nggak bisa digunakan sewaktu online.
Oh, oke oke. Berarti sebenarnya juga kan ada juga selain GTA tuh ada The Sims juga ya, Pak, yang menggunakan tombol-tombol seperti itu untuk cheat. Itu berarti legal ya, Pak? Iya, betul. Oh, oke oke. Terima kasih Pak Mayu atas jawabannya. Untuk Udin First, apakah sudah cukup menjawab? Oke, kalau belum ada jawaban, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cynthia Sekar. Kalau melanggar hak cipta, pelanggarannya masuk ke bagian apa ya, Pak? Apakah pengadaan, dan kalau misalnya ada yang sampai ke ranah hukum itu bisa dikenakan sanksi apa saja kalau di Indonesia? Sebetulnya secara prinsip itu hak ciptanya karena dia mengubah ya tanpa izin sebetulnya lebih tepatnya. Di mana pengubahan tanpa izin itu ya bisa jadi menimbulkan kerugian ekonomi. Dan kerugian ekonominya otomatis kan hak ekonominya developer itu juga dilanggar ya. Oh, oke oke. Thank you Pak Mayu atas jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya masih bisa. Ini masih banyak banget nih waktunya. Oh, ada follow up dari Udin First. Berarti apakah selama cheat itu tidak merugikan orang lain, apakah bisa dianggap legal atau sah-sah saja? Kalau pandangan saya sih untuk single player legal-legal aja ya. Sepanjang nggak dibawa ke online atau competition. Oke, berarti sepanjang untuk diri sendiri aja dan kayak misal kayak game-game yang nggak berbasis online gitu sebenarnya sah-sah saja ya Pak. Menurut saya sih ya. Oke, thank you Pak Mayo atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Dwi Julianto 26 untuk Garena, tantangan saat ini untuk mengatasi cheater apakah? Apalagi cheater metodenya semakin beragam. Mungkin ini ditujukan untuk Kak Dharma. Ya, mungkin mau jawab yang sebelumnya tadi ya, yang tadi tambahin dikit. Kalau kita cheat di GTA itu kan kita sebenarnya nggak mengubah build dari gamenya gitu. Jadi kita nggak ada tambah kayak aplikasi baru atau kita kayak nambah konfigurasi baru gitu. Kalau cheat-cheat yang di game online, biasanya itu ada sistem yang kita ubah tadi itu. Jadi kayak kita ngubah kliennya gitu, build-nya itu yang buat kenapa ada hal-hal yang nggak normal di gamenya. Nah, tapi kalau kayak GTA San Andreas tadi itu kan kita cuma nekan apa yang emang di game yang sama gitu. Kita nggak kayak code-nya kita ganti atau apa. Jadi mungkin itu sih seharusnya nggak sampai ilegal karena itu emang di situ gitu. Iya untuk yang tadi. Nah untuk yang dari Dwi Julianto, untuk Karena tentang mengatasi cheater yang masih meragam ya. Tantangannya ya ada aja cheat yang baru gitu. Kayak sama kayak kalau ya orang belajar nipu ada aja gitu kan. Dan kita kan nggak bisa bergerak itu kayak mereka bilang kalau polisi itu geraknya setelah penjahat gitu kan karena nggak bisa duluan gitu kayak harus ada cheatnya dulu baru kita tahu baru kita atasi gitu kita nggak bisa duluan keluar solusi sebelum cheatnya ada. Nah jadi ketika kita semakin beragam ya otomatis kita lebih kayak butuh waktu untuk mengatasi cheat-cheat keluaran terbaru. Nah itu juga kenapa tadi kayak dicari sumber di mana terus coba dibeli juga cheatnya tuh supaya kita bisa atasi sendiri dulu supaya sistemnya diperkuat dan sebagainya gitu. Iya. Kalau Garena sendiri ke bot gimana, Pak? Kenapa? Kalau Garena sendiri ke yang nyediain bot itu bagaimana? Kalau bot itu juga kita cari tahu juga. Jadi bot juga kita anggap itu termasuk cheat sih, karena itu kan mengubah juga. Oh, Iya. betul. Saya setuju sih. Hmm. Kecuali Oke. tadi itu kalau dia joki ya baik lagi itu ke orangnya sendiri. Kayak resiko akun hilang itu ditanggung sendiri. Oh, oke oke oke. Mungkin aku izin follow up Kak Dharma. Tadi kan tantangannya kan berarti cheatnya kan makin makin beragam dan makin ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Untuk saat ini tuh eh, cheat yang mungkin kayak eh, apa yang baru-baru ini tuh lagi banyak tuh seperti apa sih Kak bentuknya? Kalau yang umum ya, jadi kadang itu hasil cheatnya itu sama, tapi konfigurasinya beda. Jadi misalnya hasilnya sama-sama ngebuat orangnya makin kuat misalnya, makin kebal peluru. Nah, tapi misalnya ada kayak cheat tipe A gitu, udah kita atasin. Terus ada juga sekarang cheat tipe B, efeknya sama tapi konfigurasinya beda. Otomatis cara mengatasinya secara teknologi itu beda juga. Nah, kalau yang umum, kalau di game multiplayer yang banyak di produce publish sama Garena, itu biasanya cheat-cheat yang ngebuat mereka
ya tadi itu sih kebal peluru, terus kayak ditembakin nggak kena-kena gitu, nggak mati-mati, terus juga bisa terbang gitu. Iya, umumnya seperti itu, masih sama dari dulu sampai sekarang. Bedanya konfigurasinya berubah terus, jadi ada keluaran terbarunya gitu, seri terbaru. Iya. Oh, oke, thank you Kak Darma atas penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lain dari Kia.azr terkait cheat sampai ke tindak pencurian misalnya diamond dan lain-lain, apakah tindakannya akan berbeda dari yang menggunakan cheat in game seperti kebal dan lain-lain? Mungkin ini pertanyaan untuk Kak Darma. Hmm. Biasanya kalau diamond itu lebih jarang ya, mungkin konfigurasinya lebih ribet juga. Jadi biasanya banyak kan yang ya yang kebal tadi itu. Tapi kalau ada, kalau dia misalnya bukan distributornya, mungkin sempat ada kasus-kasus itu nanti diamond itu bisa negatif gitu. Jadi negatif, kamu harus bayar dulu, baru itu bisa naik gitu. Jadi selamanya kamu nggak bisa megang diamond. Tapi kalau misalnya itu bandarnya, ya pasti akan lebih serius lah. Pasti dibawanya itu lebih serius. Kayak tadi mungkin akan ada gugatan hukum dan sebagainya. Karena kan ya hasil negatifnya itu lebih tangible gitu, lebih kelihatan. Berapa sih yang dia rugikan gara-gara ini gitu. Oke, oke. Mungkin aku izin follow up ya, Kak. Jadi kan aku kayak beberapa kali lihat penjual-penjual diamond gitu ya. Misalnya kalau dijual di legal misal di aplikasinya Free Fire atau di Mobile Legends itu misal harganya 100.000 untuk Hmm. 50 diamond misalnya. Tapi di seller A itu dia ngejual misal untuk 50 diamond itu hanya 60.000. Itu sebenarnya tuh ilegal apa enggak sih Kak yang kayak gitu-gitu? Yang misal harganya tuh benar-benar Tergantung. turun banget gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Tapi ada juga yang legal. Kenapa bisa legal? Karena kalau kita jual dari aplikasi kan ada biaya platform lah ya. Dari Google Play, App Store, sebagainya itu ada biaya. Terus juga kadang kan ini sistemnya kadang mungkin ada orang ngebeli itu secara grosir. Jadi dari pihak ketiga, dia beli grosir, makanya dia bisa jual lebih murah. Nah, biasanya kalau grosir kita kasih diskon dan sebagainya gitu. Biasanya kayak gitu. Kenapa ada yang bisa lebih murah? Jadi nggak semuanya ilegal. Tapi tentunya dari playernya itu harus hati-hati juga. Jangan sampai ada yang terlalu murah, yang tokonya itu kayak nggak jelas gitu kan. Terus kayak misalnya yang jual juga bukan orang yang terkenal. Banyak kan sekarang orang terkenal yang jual tuh kemungkinan legal gitu kan. Misalnya kalau pro player dan sebagainya. Tapi kalau yang jual itu juga nggak tahu siapa, terus murahnya itu murah banget, nah itu harus hati-hati. Oh, oke, oke. Thank you Kak Dharma atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman yang lain, untuk yang masih ingin bertanya, bisa banget untuk ke Kak Dharma atau ke Pamayo, atau misal sekedar mau nanya-nanya eh, kasus-kasus, misal misal di Adrem Law Firm tuh nanganinnya apa aja sih? Kemudian misal di Garena itu workload-nya seperti apa dan lain-lain. Mungkin teman-teman boleh nih bertanya ke dua pembicara kita ini malam ini. Oke, karena mungkin belum ada yang bertanya, aku mau nanya aja deh ke Pak Mayo. Di Adrem Law Firm sendiri nih, Pak. Di Adrem Law Firm itu saat ini fokusnya tuh kemana sih, Pak? Apa aja yang jadi fokus daripada Adrem Law Firm gitu? Saat ini kita banyak fokusnya corporate dan startup ya. Jadi ada beberapa startup atau yang mau merger atau akuisisi gitu, atau mau dapat funding gitu. Nah itu mostly memang Adrem handling corporate dan startup sih. Oh, oke, oke. Thank you, Pak Mayo. Oh, ada pertanyaan nih dari Kia.azr. Kalau memanfaatkan bug, apakah termasuk ilegal, Kak? Mungkin ini pertanyaan untuk Kak Dharma. Silakan, Kak. Gimana ya? Kalau bak ya, kalau Wah, bak itu hmm, itu bukan cheat, tapi ya bu- uh, bukan kalau bukan sampai cheat deh itu ya. kesalahan ini, ya bukan cheat juga kadang-kadang kesalahan di sistem kita gitu kan. Jadi kalau emang gitu sih, kalau kalau mungkin ilegal-ilegal mungkin Pak Mario itu bisa jawab. Cuma itu sebenarnya bukan cheat, kita nggak anggap itu cheat. Bukan Tapi cheat. tentunya itu merugikan orang lain juga. Nah, biasanya kita juga kalau itu fatal banget, misalnya di abuse tuh baknya. Kayak kamu manfaatkan bak itu, kamu ngerusakin game-game orang lain gitu misalnya. Kayak kamu jadi menang terus atau tebus pandang atau kebal gara-gara bak itu gitu. Nah, biasanya ada hukuman tapi nggak sampai di ban biasanya kalau bak. Kalau bak itu paling ya berapa yang kamu abuse itu yang kita potong. Misalnya oh 10 game, nah 10 game ini potong. Atau kalau ringan ya kita biarin ke satu game nggak sengaja ya udah nggak apa-apa. Karena bak itu bisa nggak sengaja tadi itu. Kalau cheat nggak bisa nggak sengaja gitu. Iya. Oh, oke, oke. Oke, thank you Kak Dharma atas jawabannya. Untuk Kia AZR, apakah sudah cukup menjawab?
mungkin untuk Pak Mayo, tadi kan kayak Pak Mayo tahu ya mengenai bug dan lain-lain. Ini apakah Pak Mayo user daripada game online apa gimana Pak? Enggak sih, saya nggak terlalu. Ada adik saya tuh pemain game online. Jadi saya sedikit tahu lah. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Eloisa. Kak, kenapa user game online bisa sampai melakukan cheating? Apakah karena program gamenya yang tidak sempurna atau bagaimana? Mungkin ini pertanyaan untuk Kak Dharma ya, silakan Kak Dharma. Iya, karena tadi itu sistem kita bergerak sesuai cheat baru yang keluar. Nah, jadi kan misalnya simpelnya tuh gitu, gini, kalau kita misalnya bangun rumah, nah kita nggak bisa kayak buat satu rumah yang benar-benar sempurna, kebal dari apapun. Nah, sementara untuk orang yang ngeluarin cheat itu bisa perlu nyari satu celah aja dari rumah itu bisa buat cheat gitu kan, cukup satu celah. Nah, otomatis ketika dia nemuin celah itu dan dia mengabuse celah itu untuk ngerusakin rumahnya misalnya, nah itu yang baru kita kayak memoles supaya rumah kita makin oke lagi berdasarkan cheat itu gitu. Nah, jadi kita kan bergeraknya kita bergeraknya itu harus kedua, nggak bisa kita bergerak duluan. Karena belum tentu juga, belum tentu juga kita kayak menyiapkan satu program yang sangat-sangat sempurna. Nah, terus nanti kita kayak game itu ditunda berapa tahun, ternyata yang pakai cheat juga nggak ada gitu. Nah, jadi kan otomatis rugi di waktu dan juga mungkin gamenya udah nggak laku gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau buat game itu nggak sampai keamanannya super sempurna menghalangi semua cheat sih. Dan baik lagi, cheat tadi itu mereka ngebuat cheat berdasarkan game yang ada. Jadi sesempurna apapun gamenya, ketika orang emang niat distributornya atau sumbernya itu pengen ngebuat cheat, dia akan ngelihat dari game yang ada itu tadi. Nah, jadi walaupun sangat sempurna, pasti ada aja cheat baru yang bisa nembus gitu. Nah, itu makanya kayak kita geraknya setelah cheatnya ada. Oke, thank you banyak. Thank you banget Kak Dharma atas jawabannya. Untuk Luiza, apakah sudah cukup menjawab? Oke, mungkin sudah ya. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, aku ingin nge-recap nih tadi pembahasan-pembahasannya. Jadi yang masuk ke kekayaan intelektual dalam game online itu ada banyak ya teman-teman. Ada audio, video element, dan juga ada computer code. Selanjutnya juga ada juga aspek merek nih teman-teman dalam game online. Kemudian juga penyebab pemain untuk melakukan cheating tuh sebenarnya ada beragam. Pastinya itu karena pengen menang. Kemudian juga untuk kerugian yang dialami oleh perusahaan itu tuh sebenarnya karena pemain-pemain lain itu merasa dirugikan, jadi perusahaan juga pastinya dirugikan ya teman-teman. Lalu aspek-aspek kekayaan intelektual yang dilanggar oleh pemain yang melakukan cheating itu tuh tadi juga sudah dijelaskan. Lalu upaya-upaya yang dilakukan perusahaan itu kebanyakan itu melakukan langsung ban karena di perusahaan sudah ada sistem ya teman-teman untuk mendeteksi pemain-pemain yang melakukan cheating. Kemudian juga untuk upaya hukum juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mayo beserta contoh-contohnya yang sudah ada. Tadi ada GTA juga ya teman-teman. Oke, dari Mbak Cynthia Sekar ada pertanyaan lagi nih. Pak Mayo kan tadi dilindungi dengan hak cipta untuk game online itu sendiri. Cara perlindungan yang diperoleh dengan cara apa sih Pak? Sebetulnya kalau hak cipta itu lebih ke dari pengumuman itu sih, pengumuman pertama itu sepanjang bisa dibuktikan udah terbit hak ciptanya. Cuma memang ada beberapa orang yang melakukan pencatatan ya supaya menguatkan. Prinsipnya tuh pengumuman pertama hak cipta itu udah terbit. Cuma memang beberapa orang mencatat supaya ada dokumentasinya lah secara legal. Oke, mungkin aku izin follow up dari pertanyaan Mbak Cynthia tadi. Kan kalau hak cipta itu langsung ada saat diumumkan ya Pak. Sebenarnya tuh Betul. ada perbedaan dari perlindungan nggak sih Pak? Kalau misalnya hak cipta ini tidak kita daftarkan dan hak cipta yang kita daftarkan itu tuh ada berbeda nggak sih Pak perlindungannya? Misal kayak yang punya itu lebih lemah atau enggak seperti apa Pak? Sebetulnya pencatatan itu gunanya pada saat ada masalah hukum. Gini, kalau kita ibaratnya kita bisa buktiin kita diumumkan tanggal segini, tapi negara sendiri kan tanda kutip tidak mengenal, emang sudah benar diumumkan tanggal gitu. Nah, sebetulnya pencatatan untuk legalisasi aja. Jadi ibaratnya negara udah benar-benar mengakui bahwa diumumkan pada tanggal sekian.
Oh, oke oke. Berarti sebenarnya emang untuk legalisasi dan kayak di acknowledge aja ya Pak sama negara gitu. Kalau hak cipta. Betul. Oke oke. Terima kasih Pak Mayo atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Dharma dan Pak Mayo sekali lagi atas ilmu-ilmunya pada malam ini. Kita jadi belajar banyak banget nih, apalagi mengenai aspek-aspek cheating dalam game online, kemudian juga hak cipta, hak kekayaan intelektual yang ada dari game online. Mungkin eh, terima kasih banyak untuk Pak Mayo dan Kak Dharma. Mungkin selanjutnya aku izin screenshot ya Pak buat dokumentasi. Oke. Oke. 3, 2, 1. Oke, mungkin Kak Dharma dan Pak Mayo bisa pakai gerakannya E2KI seperti ini, Pak. Ya, seperti C. Oke, thank you, Pak. 3, 2, 1. Oke, thank you Kak Dharma dan Pak Mayo atas ilmunya pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak. Dan juga aku juga izin mengingatkan ke teman-teman, kita masih ada giveaway. Jadi jangan lupa untuk bikin review daripada acara pada malam ini untuk di-post di Instagramnya teman-teman. Oke, saya selaku host Faiko Internabila pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di Nongki selanjutnya, teman-teman. Terima kasih Pak Mayo dan Kak Dharma. Terima kasih Pak Dharma, terima kasih Mbak Faiko.